Jakarta sedang diguyur hujan deras saat Adrian berdiri di sudut galeri seni miliknya. Ia baru saja menyelesaikan pidato pembukaan pameran fotografi musim ini. Di tangannya terdapat segelas wine merah yang hampir habis. Matanya tertuju pada sebuah foto hitam putih yang menampilkan bayangan seorang wanita di balik tirai tipis. Saat Adrian sedang terhanyut dalam pikirannya, seorang wanita berdiri di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun sutra hitam yang melekat pas di tubuhnya. Rambutnya dibiarkan tergerai, menutupi sebagian punggungnya yang terbuka. Tanpa menoleh, Adrian sudah mengenali aroma parfum musk dan vanila yang sangat familiar. Itu adalah Maya, wanita yang menghilang dari hidupnya 10 tahun yang lalu tanpa sepatah kata pun. Maya tidak menyapa dengan basa-basi. Ia langsung mengomentari karya di depan mereka dengan suara rendah yang sedikit serak. Ia mengatakan bahwa foto itu adalah representasi dari sebuah penantian yang sia-sia. Adrian hanya bisa terdiam, merasakan ketegangan yang tiba-tiba merayap di tengkuknya. Suara Maya masih memiliki daya pikat yang sama seperti dulu, mampu mengaduk emosi yang selama ini Adrian kunci rapat-rapat. Adrian akhirnya menoleh dan menatap mata Maya. Ada kilatan provokasi di sana. Maya tidak terlihat merasa bersalah atas masa lalu. Sebaliknya, ia justru mempertanyakan apakah hidup Adrian sudah sebahagia kelihatannya. Pertanyaan itu menghantam Adrian tepat di ulu hati, mengingat pernikahannya dengan Siska saat ini terasa datar dan tanpa gairah. Maya melangkah lebih dekat, memperpendek jarak di antara mereka hingga Adrian bisa merasakan kehangatan tubuh wanita itu. Maya berbisik bahwa ia tidak datang untuk sekadar melihat pameran, melainkan untuk mengambil kembali sesuatu yang pernah ia tinggalkan. Sebelum Adrian sempat membalas, Maya sudah berbalik pergi, meninggalkan aroma parfumnya yang masih tertinggal kuat di udara. Adrian berdiri terpaku di tengah galeri yang mulai sepi. Ia menatap punggung Maya yang menghilang di balik pintu kaca. Di dalam saku jasnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari istrinya yang menanyakan kapan ia akan pulang. Namun, Adrian tidak membalas pesan itu. Pikirannya sudah sepenuhnya tertuju pada alamat sebuah bar yang sempat dibisikkan Maya sebelum ia pergi. Adrian akhirnya tiba di Tecella, sebuah bar bawah tanah yang remang-remang dan tersembunyi dari hiruk-pikuk kota. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu-lampu gantung berwarna kuning redup yang menciptakan bayangan panjang di setiap sudut. Bau alkohol dan asap rokok tipis memenuhi udara. Di pojok paling belakang, Maya sudah menunggu dengan segelas minuman berwarna ember di hadapannya. Adrian duduk tanpa suara di depan Maya. Mereka tidak langsung bicara. Maya memesankan minuman yang sama untuk Adrian, sebuah whisky tanpa es yang langsung ia teguk separuh. Ketegangan di antara mereka terasa begitu padat, seolah-olah satu kata yang salah bisa meledakkan ruangan itu. Maya memperhatikan cara Adrian memegang gelasnya, memperhatikan cincin emas yang melingkar di jari manis pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Maya memulai percakapan dengan mengungkit malam terakhir mereka di Berlin 10 tahun silam. Ia bicara tentang janji-janji yang tidak ditepati dan bagaimana ia harus membangun kembali hidupnya dari nol. Suara Maya terdengar tenang, namun setiap kalimatnya mengandung racun yang perlahan meracuni logika Adrian. Adrian mencoba membela diri, mengatakan bahwa pilihannya saat itu adalah demi masa depan mereka berdua. Namun Maya hanya tertawa sinis. Masuk ke gelas kedua, percakapan mulai bergeser ke arah yang lebih berbahaya. Maya mulai bertanya tentang kehidupan ranjang Adrian dengan istrinya. Ia bertanya apakah Adrian masih merindukan sentuhan yang liar, atau sudah puas dengan rutinitas yang membosankan. Adrian merasa harga dirinya tersinggung, namun di saat yang sama, ia tidak bisa menampik bahwa pertanyaan Maya menyentuh bagian dari dirinya yang sedang haus. Ketika cangkir ketiga atau gelas ketiga mulai dikosongkan, kesadaran Adrian mulai goyah. Di bawah meja, ia merasakan kaki Maya menyentuh kakinya, perlahan naik ke arah lututnya. Adrian tahu ia seharusnya berdiri dan pergi, kembali ke rumahnya yang aman dan hangat.
Namun, tatapan Maya mengunci seluruh geraknya. Maya condong ke depan, membuat helai rambutnya menyentuh tangan Adrian di atas meja. Maya berbisik bahwa malam ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang apa yang bisa mereka lakukan sekarang di ruang privat yang sudah ia siapkan di atas bar tersebut. Adrian menatap gelas kosongnya, lalu menatap Maya. Pilihan itu ada di depan matanya, pulang sebagai suami yang setia, atau melangkah masuk ke dalam kehancuran yang sangat ia inginkan. Adrian meletakkan sejumlah uang di atas meja, lalu berdiri dan meraih tangan Maya. Adrian dan Maya melangkah masuk ke dalam kamar hotel butik yang terletak tepat di atas bar tersebut. Begitu pintu tertutup, keheningan menyergap mereka, namun hanya untuk sesaat. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu kota dari balik jendela besar, batasan antara benar dan salah yang selama ini dijaga ketat oleh Adrian mulai runtuh sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat Maya sebagai masa lalu, melainkan sebagai pelarian dari hidupnya yang serba teratur dan menyesakkan. Maya melepaskan mantelnya dan membiarkannya jatuh ke lantai tanpa suara. Ia menantang Adrian untuk mengakui bahwa selama bertahun-tahun ini, Adrian hanya menjalani peran sebagai pria baik-baik demi tuntutan sosial. Adrian mencoba menyangkal, namun setiap sentuhan Maya pada kerah kemejanya membuat argumennya hilang begitu saja. Hasrat yang selama 1 dekade tertidur kini bangun dengan intensitas yang lebih besar, dipicu oleh rasa penasaran dan dendam yang belum tuntas. Malam itu mereka melintasi garis yang tidak seharusnya dilewati. Dalam kegelapan kamar, Adrian merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia menemukan sisi liar yang tidak pernah ia tunjukkan pada istrinya, Siska. Maya, dengan segala manipulasi emosinya, tahu persis bagian mana dari ego Adrian yang perlu disentuh. Mereka terikat dalam hubungan fisik yang intens, seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk berkomunikasi setelah 10 tahun terpisah. Namun, di tengah kemesraan yang semu itu, kegelisahan mulai muncul. Setiap kali ponsel Adrian yang berada di atas nakas menyala karena notifikasi pesan dari rumah, ia merasa seperti pencuri yang sedang menunggu waktu untuk tertangkap. Maya memperhatikan kegelisahan itu dan justru sengaja mempermainkannya. Ia ingin Adrian tahu bahwa mulai detik ini, hidup pria itu tidak akan pernah kembali normal. Menjelang pagi, saat fajar mulai mengintip dari balik gedung-gedung tinggi, Adrian duduk di tepi tempat tidur dengan napas berat. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, melihat seorang pria yang baru saja mengkhianati komitmen hidupnya. Di sampingnya, Maya berbaring tenang, menatap Adrian dengan senyum yang sulit diartikan. Maya mengatakan bahwa ini hanyalah awal, dan Adrian tahu bahwa sejak malam ini, ia telah terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. Adrian mengenakan kembali pakaiannya dengan terburu-buru, mencoba menghapus jejak Maya dari tubuhnya, meski ia tahu aroma wanita itu sudah melekat di jiwanya. Ia meninggalkan kamar tanpa mengucapkan selamat tinggal, membawa pulang rasa bersalah yang kini mulai menggerogoti setiap langkah kakinya menuju mobil. Adrian sampai di rumah saat matahari baru saja terbit. Ia mencoba masuk setenang mungkin, namun langkahnya terhenti di ruang tengah. Siska sedang duduk di sofa, masih mengenakan piyama, dengan sebuah cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Mata istrinya sembab, menandakan ia tidak tidur sepanjang malam. Siska tidak marah secara meledak-ledak. Ia hanya bertanya dengan nada datar kemana Adrian pergi setelah acara galeri selesai. Adrian berbohong. Ia mengatakan bahwa ia terlalu banyak minum dan tertidur di kantor karena tidak ingin mengambil risiko menyetir dalam keadaan mabuk. Siska hanya menatapnya lama, tatapan yang membuat Adrian merasa seluruh kebohongannya terpampang nyata di dahinya. Siska tidak membantah. Ia hanya beranjak pergi ke dapur, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menyiksa daripada makian. Di kantor, konsentrasi Adrian hancur total. Ia terus-menerus melihat ke arah pintu, merasa seolah-olah Maya akan muncul kapan saja untuk mengacaukan segalanya. Kekhawatirannya terbukti saat asisten pribadinya masuk membawa sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim.
Di dalamnya terdapat beberapa cetakan foto dari malam sebelumnya. Foto saat Adrian dan Maya berjalan masuk ke hotel butik tersebut. Tidak ada pesan teks, hanya foto-foto itu yang menjadi ancaman nyata bagi karir dan rumah tangganya. Sore harinya, Maya menelepon. Ia tidak meminta uang atau materi. Ia hanya meminta Adrian untuk menemuinya kembali di galeri saat orang-orang sudah pulang. Adrian datang dengan amarah yang meluap, menuduh Maya ingin menghancurkan hidupnya. Namun, di tengah galeri yang sepi, Maya justru membalas dengan tenang. Ia mengatakan bahwa Adrian sendirilah yang menghancurkan hidupnya sendiri, sejak saat ia memutuskan untuk datang ke bar malam itu. Konfrontasi itu memuncak ketika Maya mengakui bahwa ia tidak pernah memaafkan Adrian atas apa yang terjadi di Berlin. Semua pencapaiannya sebagai fotografer adalah bentuk pembuktian bahwa ia bisa lebih sukses tanpa Adrian, namun ia tetap merasa hampa. Ia ingin Adrian merasakan kehampaan yang sama, merasakan bagaimana rasanya memiliki segalanya namun kehilangan harga diri. Di saat yang sama, ponsel Adrian berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari Siska yang mengatakan bahwa ia telah menemukan struk pembayaran bar dan hotel di saku jas Adrian yang sedang dicuci. Dunia Adrian terasa runtuh seketika. Di hadapannya, Maya hanya tersenyum dingin, menikmati setiap detik kehancuran yang mulai tampak di wajah pria yang pernah ia cintai itu. Adrian pulang ke rumah dengan langkah gontai, namun ia hanya menemukan pintu depan yang tidak terkunci dan suasana rumah yang terlampau sunyi. Di atas meja makan, Siska telah meletakkan struk bar, foto-foto yang dikirimkan Maya, serta cincin kawinnya. Tidak ada surat perpisahan, tidak ada teriakan. Siska telah pergi membawa sebagian besar barang rumahnya, meninggalkan Adrian di dalam bangunan besar yang kini terasa seperti kuburan. Kehancuran tidak berhenti di sana. Pagi berikutnya, skandal tersebut mulai merembet ke ranah profesional. Beberapa foto kebersamaan Adrian dan Maya di hotel mulai tersebar di kalangan terbatas kolektor seni dan pemilik yayasan galeri. Citra Adrian sebagai kurator yang berintegritas dan pria keluarga yang sempurna hancur dalam semalam. Investor menarik dukungan mereka untuk pameran besar yang sedang ia siapkan, menganggap perilaku pribadinya telah merusak reputasi lembaga. Dalam keputusasaan, Adrian mendatangi apartemen Maya. Ia meledak dalam amarah, menuduh Maya telah merencanakan semua ini sejak awal untuk membalas dendam. Maya tidak membantah. Sambil menyesap rokoknya di balkon, ia mengakui bahwa ia memang yang mengirimkan foto-foto itu ke kantor Adrian dan memastikan Siska menemukan bukti-bukti perselingkuhan tersebut. Bagi Maya, melihat Adrian kehilangan status sosialnya adalah balasan yang setimpal untuk hati yang ia patahkan 10 tahun lalu. Namun, Adrian menyadari sesuatu yang lebih pahit. Ia tidak bisa membenci Maya sepenuhnya. Di tengah kehancuran itu, ia justru merasa terbebas dari kepura-puraan yang selama ini ia jalani. Ia memeluk Maya dengan kasar, sebuah tindakan yang lebih menyerupai keputusasaan daripada cinta. Mereka terjebak dalam siklus penghancuran diri yang saling menguntungkan sekaligus mematikan. Malam itu, sebuah portal berita gaya hidup merilis artikel tentang skandal di balik layar galeri seni, yang secara tersirat menyebutkan nama Adrian. Teleponnya tidak berhenti berdering dari pengacara dan wartawan, namun Adrian mematikan ponselnya. Ia duduk di lantai apartemen Maya yang berantakan, dikelilingi oleh botol-botol minuman keras, menyadari bahwa ia telah kehilangan istri, karir, dan kehormatannya. Maya menatap Adrian yang hancur dengan pandangan kosong. Ia telah mendapatkan balas dendamnya, namun ia tidak merasa lebih bahagia. Ruang kosong di dalam dirinya justru terasa semakin lebar. Puncak kehancuran itu bukan hanya milik Adrian, melainkan milik mereka berdua yang memilih untuk membakar jembatan terakhir menuju masa depan demi memuaskan luka masa lalu. Beberapa minggu berlalu sejak skandal itu meledak. Galeri seni yang dulu menjadi kebanggaan Adrian kini resmi ditutup sementara.
Dewan direksi memutuskan untuk memecat Adrian guna menyelamatkan citra institusi. Adrian kini menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah apartemen sewa yang sempit, jauh dari kemewahan rumah lamanya. Ia hidup di tengah tumpukan surat tagihan dan dokumen perceraian yang dikirimkan oleh pengacara Siska. Siska sama sekali tidak bisa dihubungi. Ia seolah-olah telah menghapus keberadaan Adrian dari hidupnya. Melalui teman-temannya, Adrian mendengar bahwa Siska telah pindah ke luar kota untuk memulai hidup baru. Kehilangan Siska ternyata memberikan hantaman yang lebih berat dari yang Adrian duga. Ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi juga kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada jiwanya, bukan pada status sosialnya. Di sisi lain, Maya juga mulai merasakan dampak dari badai yang ia ciptakan sendiri. Pameran fotografinya memang sukses besar dan dibicarakan banyak orang, namun ia justru dijauhi oleh rekan-rekan senimannya. Ia dikenal sebagai sosok yang manipulatif dan berbahaya. Maya sering terbangun di tengah malam dengan rasa cemas yang hebat. Ia telah menghancurkan Adrian, namun bayangan pria itu justru semakin kuat menghantui pikirannya. Suatu sore yang kelabu, Adrian dan Maya bertemu kembali di sebuah taman kota yang sepi. Tidak ada lagi gairah atau ketegangan seksual di antara mereka. Yang tersisa hanyalah dua orang manusia yang terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, kelelahan oleh kebencian yang mereka pelihara. Adrian bertanya kepada Maya, apakah semua kehancuran ini sepadan dengan apa yang Maya cari? Maya tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap dedaunan kering yang jatuh di atas bangku taman. Ia menyadari bahwa membalas dendam tidak memberikan kesembuhan yang ia harapkan. Ia melihat Adrian, pria yang dulu ia cintai dengan tulus, kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ada rasa penyesalan yang mulai tumbuh, namun semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Badai telah lewat, tapi tanah yang ditinggalkannya sudah terlalu tandus untuk ditanami kembali. Mereka duduk bersisihan dalam diam selama 1 jam tanpa saling menyentuh. Sebelum pergi, Adrian memberikan surat cerai yang sudah ia tanda tangani kepada Maya untuk ditunjukkan pada siapa saja yang masih meragukan keberhasilan rencana wanita itu. Adrian berjalan pergi tanpa menoleh lagi, membiarkan sisa-sisa badai itu menyapu sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki. Setahun telah berlalu sejak badai skandal itu meruntuhkan segalanya. Adrian kini menjalani hidup yang sangat jauh berbeda. Ia tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran, bekerja sebagai pengelola perpustakaan tua yang sepi. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi sorot lampu galeri. Hidupnya kini hanya diisi oleh rutinitas sederhana dan kesunyian yang ia pilih sendiri. Proses perceraiannya dengan Siska telah tuntas, dan mereka benar-benar putus kontak. Suatu pagi, Adrian menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah buku fotografi eksklusif berjudul Gema di Ruang Hampa. Adrian langsung tahu itu adalah karya Maya. Ia membuka halaman demi halaman. Foto-foto di dalamnya tidak lagi menampilkan kegelapan atau kemarahan, melainkan pemandangan ruang-ruang kosong yang tenang, jendela yang terbuka, dan jejak kaki di pasir pantai. Foto-foto itu memancarkan rasa ikhlas yang getir. Di halaman paling terakhir, terselip sebuah foto kecil yang tidak dijilid. Itu adalah foto candid Adrian 10 tahun lalu di Berlin, sedang tertawa lepas di sebuah kafe. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan Maya yang rapi. Kita menghancurkan satu sama lain, karena kita tidak tahu cara mencintai diri sendiri. Aku pergi untuk mencari sisa-sisa diriku yang belum sempat kau hancurkan, dan aku harap kau melakukan hal yang sama. Maya dikabarkan telah menjual seluruh asetnya dan pindah ke luar negeri untuk menjadi sukarelawan di daerah konflik, menggunakan kameranya untuk tujuan yang lebih besar daripada sekadar dendam pribadi. Ia menghilang dari peredaran dunia seni Jakarta secepat ia datang, meninggalkan nama yang hanya akan diingat sebagai sebuah skandal singkat namun membekas. Adrian menutup buku itu dan meletakkannya di rak paling atas. Ia berjalan keluar dari perpustakaan,
menghirup udara sore yang dingin. Ia menyadari bahwa meski hidupnya yang dulu telah musnah, ia kini memiliki sesuatu yang tidak pernah ia punya sebelumnya, kejujuran pada diri sendiri. Luka itu masih ada, namun tidak lagi berdenyut menyakitkan. Gema masa lalu itu perlahan memudar, digantikan oleh suara angin dan langkah kakinya sendiri di atas trotoar. Adrian terus berjalan, tidak lagi menoleh ke belakang, membiarkan ruang hampa di dalam dirinya perlahan-lahan terisi oleh ketenangan yang baru. Kisah mereka telah benar-benar selesai, terkubur di bawah puing-puing ambisi dan gairah yang salah tempat. Tamat.